Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yakobus mengajukan pertanyaan kepada kita sebagai orang Kristen yang ditujukan kepada kita yang bijak dan yang berbudi. Apakah mungkin kita memiliki kapasitas sebagai orang bijak, sebagai orang yang berakal budi? Apakah kita memiliki cara hidup dan perbuatan yang sungguh-sungguh berasal dari hikmat yang datangnya dari Tuhan? Karena kenyataannya kita hidup penuh dengan iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri, berdusta, dan melawan kebenaran. Inilah sifat dasar dari orang berdosa. Iri hati itu yang menyebabkan Kain membunuh Habel. Mementingkan diri sendiri itu yang menyebabkan raja-raja Israel yang jatuh dalam keberdosaannya. Memegahkan diri itu yang menyebabkan Simson yang tadinya punya kekuatan dari Tuhan, tetapi memegahkan diri, terjebak pada rayuan, godaan dari pihak musuh, dan akhirnya terjatuh. Demikian juga orang-orang yang berdusta, yang suka melakukan pemberontakan dengan perkataan dusta melawan kebenaran. Orang-orang yang memberikan kesaksian palsu dan tidak menyatakan kebenaran. 4 sifat orang dunia ini tentu bertentangan dengan karakter kita sebagai orang Kristen yang tidak melakukan tindakan jahat itu. Kita mendukung dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk maju, memiliki kualitas, dan meningkatkan taraf hidupnya. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kebutuhan dan keperluan banyak orang. Kita harus belajar rendah hati dan mengatakan yang benar. Bagaimana kita bisa menghadapi sifat duniawi ini, sifat kejahatan seperti itu? Tentunya dengan hikmat, kekuatan dari Tuhan. Tidak mungkin dari dalam diri kita. Kita sering gagal untuk mengikuti Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kita sering jatuh dengan mengandalkan diri sendiri dalam menjalankan segala keputusan yang benar. Karena itu, kita membutuhkan hikmat yang dapat menata hidup kita, seni di dalam menata kehidupan, sehingga hidup kita teratur, indah, dan mulia. Di dalamnya tidak ada kekacauan. Bagaimana kita bisa menghadapi iri hati, kepentingan diri sendiri, memegahkan diri, dan dusta-dusta itu? Tentu dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan hikmat dari Allah, kita dengan sadar, dengan sengaja, dengan aktif menjadi
juru damai, melakukan tindakan pendamaian di antara banyak orang yang konflik, yang berselisih, yang bertikai. Sebagai orang Kristen, kita menjadi peacemaker, pembawa damai. Kita juga melawan kepentingan diri sendiri dengan ramah, menuruti Tuhan, dan hidup dengan penuh belas kasihan. Dengan begitu, kita bisa melawan segala sifat keduniawian ini. Seperti yang Yakobus katakan, bahwa kita sebagai orang-orang yang bijak di dalam Kristus adalah orang-orang yang berakal budi, mengoptimalkan fungsi rasio kita. Kita tidak ingin sebagai orang Kristen membangun nama baik sebagai orang bijak tanpa meningkatkan kualitas pengetahuan kita yang baik, yang benar. Kita tidak mau menilai diri tinggi karena berbagai pengetahuan yang kita dapatkan, tetapi kita tidak memiliki hikmat untuk menerapkannya dan memanfaatkannya. Artinya, pengetahuan kita boleh meningkat, bertambah, bertumbuh, dan kita juga sudah seharusnya meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat menerapkan dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang benar itu. Jangan biarkan kita hanya sampai kepada satu sikap yang sombong, yang angkuh. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang penuh hikmat dengan perilaku kita yang baik setiap hari, dan kita tidak menganggap diri lebih bijak dari orang lain. Perkataan kita menunjukkan pengetahuan yang berkualitas, menyembuhkan dan melakukan kebajikan dengan kata-kata yang bijak, tidak merusak dan tidak menimbulkan kejahatan. Kita sebagai orang Kristen diberikan tuntunan, arahan untuk bisa berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hikmat memberikan kepada kita kemampuan untuk berbuat dengan tepat dan berguna, bukan hanya kata-kata hampa dan kosong, dan kita bersandar pada firman Tuhan. Hikmat dapat kita lihat dari sikap kita yang gentle, yang siap dididik, dilatih, agar kita bisa menahan amarah, mengendalikan segala emosi, dan dengan sabar mendidik orang lain dengan penuh kekuatan hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen melawan segala bentuk kejahatan, iri hati, kemegahan, kesombongan? Maka kita sebagai orang Kristen memiliki berbagai kekuatan yang datangnya dari Tuhan dengan kerendahan hati, membawa damai sejahtera Kristus, dan memberikan semangat untuk menjadi pelaku kebenaran, bukan hanya perkataan kosong dan sia-sia. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, segala iri hati, perselisihan, dan segala yang bertentangan dengan kelemah lembutan harus disingkirkan. Segala perbuatan-perbuatan yang mencemarkan, baik itu kesombongan dan dusta, harus dibuang, sehingga kita menjadi pelaku firman dan tidak membiarkan satu dosa di dalam hidup kita, supaya tidak bertambah-tambah kejahatan. Bagaimana kita bisa memilih dan memilah yang mana yang berkenan di hati Tuhan dan yang mana membawa kita kepada kejahatan? Mintalah hikmat, minta pencerahan dari Roh Kudus, supaya kita tidak ditipu oleh segala tipu daya si jahat. Kita tentu menolak segala perkataan setan dan pengetahuan si jahat dan segala pengikutnya. Memang kita tidak mudah untuk menyerap dan menerima hikmat dari Tuhan, tetapi kita berupaya dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kita tidak mencampur adukan yang dunia dan yang rohani. Kita juga memohon kedamaian di dalam hati, supaya kita juga bisa membagikan kedamaian Kristus, memulihkan yang mengalami kelesuan, dan membawa orang kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita tidak berhenti untuk berbagi kasih, ramah terhadap orang lain, dan bersedia menegur dengan penuh kesabaran. Menjaga diri supaya tidak ikut-ikutan melakukan satu kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita
menjadi seorang Kristen yang menuruti Kristus, mengikuti hidup seperti Kristus, dengan sikap menyerahkan diri dan penuh dengan ketaatan di dalam kesetiaan Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, kiranya hikmat yang dari surga memperlengkapi kita untuk memiliki satu sikap belas kasihan terhadap orang lain, seperti Kristus dan karyanya yang berbelas kasihan kepada kita. Kita betul-betul mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa rasa curiga, tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi. Sehingga ketika kita mengerjakan kebenaran, keadilan, dan kesucian, kita tidak didapati celah sedikit pun. Namun, kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang munafik dan orang yang fanatik. Kita lupa realitas kehidupan ini. Marilah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menabur kebenaran Tuhan dengan damai, menyatakan kebenaran Tuhan dengan penuh sukacita, tanpa ada perselisihan, iri hati, dan kemegahan. Kita menghadirkan terang Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.